Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sharing mengenai narkolema. Dari video sebelumnya banyak sekali pertanyaan, apakah narkolema ini bisa disembuhkan dan apakah PFC yang sudah rusak ini bisa diperbaiki. Jawabannya insya Allah bisa, selama ada kemauan. Nah, ada beberapa metode pengobatan narkolema ini. Yang pertama yaitu metode psikoterapi, yaitu dengan rehabilitasi, bisa rawat jalan, bisa rawat inap, kemudian bisa dilakukan di rumah, bisa juga dengan bantuan ke psikolog atau psikiater. Nah, yang akan saya bahas sedikit nanti yaitu psikoterapi dengan pendekatan spiritual. Nah, selain itu ada metode konseling keluarga apabila si narkolemanya ini sudah berdampak kepada hubungan kekeluargaan, hubungan dengan pasangan. Kemudian ada terapi psikodinamis. Nah, itu dicari akar masalah. Masa lalu apa yang menyebabkan dia terlibat masalah sehingga larinya ke narkolema. Itu nanti dicarikan solusinya. Kemudian ada terapi CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Itu biasanya metodenya wawancara, nanti akan diidentifikasi masalah apa saja yang muncul, kemudian analisa, dicarikan solusinya, kemudian nanti diminta untuk diterapkan ke kehidupan sehari-hari, kemudian ada sesi kontrol. Selain itu ada metode hipnoterapi. Nah, sekarang kita masuk ke terapi yang bisa dilakukan di rumah. Semua orang bisa melakukan dan tidak butuh modal ya. Yang pertama apa? Kita butuh niat. Sebesar apapun upaya keluarga, pasangan, sahabat kita untuk menyembuhkan narkolema, kalau dari dalam diri kita belum ada niat, akan sangat sulit. Kenapa? Kita butuh komitmen. Narkolema ini bisa dilakukan atau dilakukannya biasanya tidak di masyarakat umum, tapi sembunyi-sembunyi. Keluarga kita, sahabat kita, orang tua kita nggak selamanya bisa mengawasi kita ya. Jadi butuh komitmen. Karena saat melakukan narkolema itu hanya si pelaku dan Allah saja yang tahu ya. Nah, yang kedua apa? Sholat. Dirikan sholat. Kenapa? Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sudah ada beberapa penelitian yang meneliti tentang terapi sholat. Nah, pada narkolema itu kelainannya di PFC. Beberapa poin titik di otak mengalami kerusakan. Nah, saat sholat, ada bagian otak yang tidak mendapatkan aliran darah pada posisi normal, tetapi pada posisi sujud dia akan mendapat aliran darah. Dan darah kalau masuk ke otak lancar, dia akan memasok oksigen. Nah, ini yang dibutuhkan untuk neurogenesis atau regenerasi sel-sel yang rusak pada syaraf, terutama pada PFC. Dan posisi sujud, tidak semua sujud bisa mengaliri darah, tetapi pada waktu-waktu sholat tertentu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib. Penelitian tentang terapi sholat sudah dilakukan oleh beberapa ilmuwan, diantaranya Profesor Dr. Fidelma Oelerli, beliau dari Universitas Texas, USA. Kemudian ada ilmuwan dari Indonesia, Profesor Dr. Taruna Ikrar, beliau ilmuwan dari Universitas California, USA. Selain itu ada terapi Al-Quran. Al-Quran nama lainnya Ashifa atau penyembuh, penawar atau obat. Yang pertama bisa dilakukan yaitu kita bacakan Al-Fatihah pada air yang akan kita minum. Minum sambil duduk. Kemudian yang kedua, bisa membaca Al-Quran, mengaji yang tartil setiap hari. Suaranya dikeraskan, minimal terdengar oleh diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan metode ruqyah. Ruqyah bisa dilakukan dengan membaca ayat-ayat ruqyah, bisa dilakukan sendiri atau oleh ahlinya. Kemudian bisa juga apabila saya nggak lancar nih ngajinya, bagaimana? Bisa dengan mendengarkan murotal, ya. Tapi jangan lupa belajar mengaji juga, nggak ada kata terlambat. Nah, selanjutnya ada terapi puasa. Terapi puasa ini sudah diteliti oleh Profesor Yoshinori dari Jepang. Nah, beliau menemukan ada proses autofagi pada saat berpuasa. Autofagi ini yaitu proses memakan atau menghancurkan sel-sel yang sudah rusak atau sudah mati oleh si sel darah putih tubuh kita sendiri, oleh si makrofag namanya. Selain itu, pada saat puasa, otak kita itu melakukan neurogenesis, yaitu pembaharuan, pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak yang baru. Selain itu, pada saat berpuasa itu terjadi peningkatan produksi BDNF. BDNF ini yang menentukan regenerasi sel-sel otak. Ya, jadi lakukan puasa minimal Senin Kamis. Ya. Nah, kemudian ada terapi yang lain yaitu dengan terapi berzikir. Karena apa? Dengan berzikir ini hati menjadi tenang. Ada yang ikut misalnya metode tarekat
atau ditalkin gitu ya. Banyak, silakan konsultasi dengan ahlinya. Kemudian ada metode pengobatan dengan sedekah. Karena sedekah ini bisa membantu penyembuhan terhadap penyakit. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, tidak ada manusia yang sempurna. Semua tidak luput dari masa lalu. Yang terpenting adalah kita di saat menyadarinya, yang penting bergerak dulu, melangkah dulu, memohon kekuatan. Ya, saya doakan mudah-mudahan diberi kemudahan untuk sembuh dari narkolema.